Selamat siang dan salam sejahtera yang kami hormati Bapak Ketua juga dihormatkan, Bapak Wakil Ketua Dekan Mas Yono Biling, Bapak dari Polres Magetan dan teman-teman sahabat saya, sahabat lama saya, ini teman-teman di RSM, Mas Ananto, Mas Rudi, Mas Dini, Mbak Ruli, Mas Narto, Mas Nurman, Mas Agus, Mas Ana, Mas Rudi ya, semuanya saja, Mas Jumali dan semuanya saya yang kami hormati. Mukadimah kami ikut di depan saja. Kami hanya menyampaikan beberapa hal saja, tentunya menjalankan roda organisasi itu tentunya dengan regulasi. Apapun aturan mainnya ya itulah yang sudah kita jalankan. Jadi kami juga sempat kaget apa itu atau bedaan kok ada enggak ada neraca tiga versi yaitu kalau untuk rapor, untuk direksi, untuk bupati, untuk publik. Karena selama ini yang menjadi acuan adalah selama apabila kita sudah menjalankan 1 tahun RKP kita itu hasilnya hasil audit. Ya, untuk pegangan ya audit itu. Jadi hasilnya 2019 nanti di auditnya di 2020, yaitu saja nanti yang kita minta. Terus untuk yang ke depan ya RKP, rencana kerja anggaran perusahaan. Nah, maka dari itu kalau panjenengan ini menyimak PDAM, satu mintalah hasil audit. Nah, karena itu tiap tahun pasti di audit dan hasilnya valid itu. Karena karena ditunjuk negara dari itu. Yang untuk kedepannya, untuk target kedepannya kita minta RKAP-nya. Sehingga kalau minta RKAP dan sekaligus bisa minta neraca berjalannya. Bangkrut apa enggak? Kalau bangkrut dan enggak sebenarnya kan juga dilihat dari aset kita. Kalau aset kita menurun itu bangkrut. Karena rugi. Nah, selama penurunan aset, karena tiap tahun itu memang ada yang ada di badan namanya penyusutan. Ya. Selama investasi kita itu lebih besar daripada biaya penyusutan, itu aset kita akan pasti naik. Maka dari itu dalam program RKP nanti panjang lihat saja satu biaya pegawai, terus biaya operasional, biaya investasi, dan mungkin nanti cadangan yang disediakan untuk laba itu berapa. Itu monggo nanti dicatat karena nggak ada yang tertutup, nggak ada. Ini terbuka semua karena perusahaan itu milik kita semua. Dan di biaya pegawai nanti panjang harus tahu maksimal 30% dari biaya operasional tahun lalu. Nah, mungkin dilihat nanti di operasional itu kalau habisnya sekian itu untuk apa saja, kan bisa cek nanti. Nah, namanya boros dan tidak nanti dilihat di operasional. Dan juga di investasinya, ini bermanfaat apa enggak untuk investasinya. Nah, mungkin nanti panjang minta dan panjang sudah bersama-sama. Sehingga Pak, itulah alat kontrol kita untuk perusahaan yang kita cintai milik kita bersama-sama. Dan laba kita berapa? Nah, laba kita nanti kalau aset kita 100 miliar mungkin kan laba kita idealnya kan memang 8 sampai 10 miliar. Karena apa? Karena di sini memang bukan usaha murni, memang pelayanan PDAM. Dan panjenengan harus paham juga ya. Memang bukan profit oriented, bukan. Juga ada sosial oriented. Nah, jadi tidak bisa kita mengelola PDAM ini panjenengan samakan dengan mengelola bank. Tidak bisa, karena ini ada segi pelayanan sosial. Dan pelayanan sosial ini memang tanggung jawab pemerintah. Dan di undang-undang diperbolehkan labanya ini disetorkan kembali PDAM memang boleh, selama PDAM belum bisa mencakupi cakupan pelayanan. Boleh. Jadi laba PDAM satu contoh ini 10 miliar. Jadi ke Pemda 66 miliar. Ini boleh diminta PDAM lagi. Selama pelayanan itu belum mencapai, cakupan pelayanan belum mencapai target. Nah, jadi
Jangan berpikir bahwa laba PDAM itu harus disetorkan ke Pemda semua. Ini kami berbicara aturan ya. Berbicara aturan. Jadi memang diperbolehkan di dalam peraturan pemerintah itu apabila pelayan PDAM belum mencakup dari kajian pemerintah, labanya boleh tidak disetorkan, tapi pembukanya tetap harus lalu lintasnya jelas. Disetorkan ke Pemda, tapi untuk penyertaan Pemda. Terus mungkin masalah tadi ngomong biaya talangan. Itu biaya talangan itu masa tentang MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Itu apa? Itu memang dana dari luar itu ada, ya, dari WISET, dari apa itu memang ada. Dan memang aturannya pemerintah daerah harus menyediakan dana talangan. Ini dana talangan, berarti kalau sudah keluar ya bisa dikembalikan lagi. Dan dikembalikan lagi nanti bisa diberikan ke PDAM, nanti namanya penyertaan modal. Dan di PP, itu PP berapa saya tidak hafal, mungkin PP 16, itu pemerintah pusat itu punya tanggung jawab, ya, mulai intake sama pipa transmisi itu jadi tanggungannya pusat. Sebenarnya banyak sekali dana di pusat itu kita minta banyak. Jadi memang baiknya kalau yang intake sama transmisi itu kita minta pusat. Jangan dana PDAM yang kita gunakan. Itu memang pemerintah punya tanggung jawab yang diterapkan dalam PP. Nah itu satu contoh dari intake ya, dari sumber atau di bawah itu namanya sumber pompa dalam. Itu intake kan, sampai pipa transmisinya, nanti sampai ke ground catering, di reservoir, sampai sana bisa itu dimintakan ke pusat. Nah, akhirnya pada dana PDAM itu bisa diberikan kepada masyarakat apa? Berbentuk subsidi. Nah, berbentuk subsidi. Nah, mungkin bisa saja kita menyubsidi. Suatu contoh kita menyubsidi pelanggan 250.000. Kalau kita menyubsidi 6.000 pelanggan, berapa? Hanya 1,5 miliar. Nah, yang kita setorkan 1,5 miliar. Tapi kalau kita dapat 6.000 pelanggan, kalau satu pelanggan bayar 40.000, berarti 6.000 kan 240 juta. Berarti dana yang kita keluarkan itu tadi untuk subsidi 6 bulan KBP. Nah, jadi monggo nanti panjenengan bedah di RKAP, nanti di situ ada pendapatan air dan pendapatan non air. Sekarang kan PDAM sudah memakai SAKK untuk akuntansinya. Jadi yang namanya water-meter dulu, yang namanya biaya water-meter itu titipan, sekarang itu sudah masuk pendapatan. Nah, sudah masuk pendapatan. Jadi ini salah teknis saja, mungkin monggo nanti untuk kebijakan secara umum kami serahkan pada pimpinan. Jadi kami hanya memberi gambaran untuk pencerahan untuk kita semua supaya kita paham, supaya tahu PDAM yang kita cintai, yang kita miliki ini betul-betul sesuai harapan kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.